Oke, sekarang kita akan mulai mendownload PostgreSQL-nya. Kita bisa mulai dengan, sebenarnya bisa saja langsung ke eh, website Enterprise DB, lalu memilih opsi download, atau kita juga bisa mengunjungi website PostgreSQL, lalu kita langsung saja klik download, kita pilih yang Windows, lalu kita akan diarahkan tetap ke website Enterprise DB. Nah, di sini saya pakai Windows, jadi saya pilih yang Windows. Oke, sekarang kita tunggu sampai downloadnya selesai. Oke, kalau kita sudah download, sekarang kita akan install aplikasinya. Oke, untuk menginstal kita klik next. Di sini kita milih folder instalasi, next lagi. Nah, di sini kita menginstal beberapa komponennya, ya. Semuanya dicentang aja, lalu klik next. Di sini kita memilih tempat untuk menyimpan database kita nanti, terus next aja. Ini kita akan membuat password. Misalkan kalau untuk belajar ini, buat saja password yang gampang ya. Kalau sini saya buat admin. Ini portnya kita biarin aja. Oke, dan kita install. Kita bisa tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, ini sudah uh, di sini dia bertanya apa kita akan menjalankan stack builder-nya atau maksudnya API-nya atau proses aplikasinya. Nah, kalau di sini kita centang, dia akan membuka aplikasinya. Oke, kalau sudah selesai, kita klik finish. Oke, selesai instalasi kita. Oke, kita berjumpa kembali di perkuliahan basis data. Hari ini kita akan mempelajari tentang PostgreSQL. Kalau dari sejarahnya, PostgreSQL ini pertama kali dibuat memang ada proyek yang bernama Postgres yang dipimpin oleh Profesor Michael Stonebraker. Nah, ini beliau orangnya. Itu. Kemudian Postgres ini mengalami perkembangan sehingga pada tahun 94 berubah nama menjadi Postgres 95 itu oleh Andrew dan Jolie Chen. Kemudian pada tahun 96 baru dia berubah nama menjadi PostgreSQL sampai sekarang perkembangannya. Untuk melakukan instalasi, silakan teman-teman bisa mendownload instalasinya dari website enterprisedb.com atau kalau menggunakan Linux bisa menggunakan sintaks sudo apt script get install PostgreSQL. Terus kita akan berbicara tentang structure query language atau SQL. Nah, untuk membuat database ini kita menggunakan bahasa yang namanya SQL. SQL itu sendiri adalah bahasa standar gitu untuk menyimpan, memanipulasi, dan mengambil kembali data atau retrieving di dalam database. Gitu. Terkait ini ada memang yang beredar antara dia adalah bahasa atau dia adalah sebuah standar SQL itu. Jadi SQL ini merupakan keduanya gitu, bahasa dan juga standar dalam penulisan untuk pembuatan database gitu. Nah,
setidaknya di dalam SQL statement itu ada dua komponen. Yang pertama itu adalah sintaksnya atau reserved word yang sudah terdapat dalam sintaks-sintaks atau komen-komen SQL itu sendiri, dan user defined words-nya yaitu seperti nama tabel, gitu, nama database, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang structure query language, sebenarnya query itu apa? Query itu sebenarnya dari question and request. Jadi kita meminta dan kepada database untuk melakukan sesuatu dengan kalimat perintah tersebut. Gitu. Nah, di sini PostgreSQL itu sendiri merupakan satu RDBMS ya, Database Management System relasional gitu. Jadi satu DBMS atau satu basis data itu memuat banyak database. Sementara di dalam satu database terdiri dari relasi-relasi gitu atau tabel-tabel. Nah, hari ini kita akan khusus maksudnya lebih spesifiknya pada SQL kita mempelajari tentang DDL atau Data Definition Language. Data Definition Language ini merupakan kelompok sintaks-sintaks yang tujuannya mendefinisikan basis data itu atau mendefinisikan sebuah database gitu. Secara garis besar ada tiga komen ini, yaitu ada create untuk membuat objeknya, alter untuk mengubah struktur database-nya, dan ada drop untuk menghapus satu objek gitu. Jadi di sini kalau create, ini alter dan drop. Nanti di sini ada banyak seperti apakah itu domain, skema, tabel, atau view. Nah, ini kira-kira komen yang ada di dalam SQL. Hari ini kita akan membahas tentang DDL, Data Definition Language. Secara umumnya adalah create, alter, dan drop gitu. Nah, rename, truncate, dan comment ini biasa digunakan untuk mengkombinasikan tiga komen di atasnya gitu. Ada juga DML, Data Manipulation Language, Data Control Language, dan sebenarnya sampai di sini sudah standar SQL, tapi juga ada juga yang mengelompokkan sintaks-sintaks atau komen yang ke dalam TCL, yaitu Transaction Control Language gitu. Tapi hari ini kita akan khusus membahas tentang DDL. Kita akan mencoba membuat DDL dari bantuan kuota gitu ya. Kita akan mencoba menggunakan PostgreSQL untuk membuat database ini. Kalau kita lihat dari yang sudah kita pelajari kemarin, tidaknya ada 3 entitas, yaitu mahasiswa, penerimaan bantuan, dan provider. Gitu. Untuk membuat database-nya, setidaknya kita harus menuliskan seperti create, database, kemudian nama database-nya apa. Seperti itu. Kemudian, ini adalah deskripsi yang bisa kita manipulasi atau bisa kita isi sendiri, atau secara default itu akan terisi sendiri seperti itu. Dan membuat tabel, kita create tabel, kemudian nama tabelnya apa gitu. Nah, setelah nama tabel, untuk membuat tabel itu langsung diisikan kolom-kolomnya, kolom dan tipe data setidaknya gitu. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya, yaitu ke PostgreSQL. Kita akan mencoba dulu menggunakan PSQL-nya atau command prompt. Oke, teman-teman, kita bisa menggunakan command prompt atau juga bisa menggunakan PSQL yang sudah terinstall dari ketika kita menginstal PostgreSQL-nya. Kalau misalkan menggunakan command prompt seperti saya ini, kita harus arahkan dulu ke folder di mana file binary dari PSQL itu diinstal. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke dalam PSQL-nya atau program command prompt Postgres-nya.
dengan mengetikkan PSQL minha post itu Postgres. Dan diminta passwordnya ketika pertama kali kita menginstal PostgreSQL, kita masukkan passwordnya. Oke, kalau tampilannya sudah seperti ini berarti sudah masuk ya. Di sini saya pakai PostgreSQL 13. Nah, kita mau lihat ya ada database apa aja dengan /l. Oke. Nah, sekarang kita mau membuat database bantuan kuota. Berarti kita menggunakan sintaks dari DDL, create database, namanya, karena kita menggunakan huruf besar dan huruf kecil, jadi kita gunakan kutip. Oke, kalau pemberitahuannya seperti ini berarti komen kita berhasil ya. Kita bisa lihat apakah database yang kita buat sudah ada. Nah, di sini udah ada ya teman-teman, bantuan kuota. Gitu. Sekarang kita masuk ke database bantuan kuota untuk membuat tabel-tabelnya ya, atau relasi-relasinya. Ini deskripsi daripada database-nya. Dan mengetikkan \c itu mengkoneksikan ke database-nya. Itu langsung aja kita ketik bantuan kuota. Kita sudah terkoneksi ya, jadi ini berubah. Yang tadinya database Postgres jadi database bantuan kuota. Nah, untuk memeriksa ya apakah sudah ada relasi, kita bisa ketik /dt hidden find any relation, berarti nggak ada tabel apapun. Sekarang kita membuat tabel yang pertama yaitu tabel mahasiswa. Create table mahasiswa. Oke. Terus kolom apa aja yang mau kita isi di sini? Yang pertama kolom name ya. Ini apa? Kita di sini kasih tipenya teks aja. Kemudian setelah name kita mau buat apa lagi? Nama. Nama tipenya juga teks. Kemudian setelah nama prodi ya. Prodi misalnya. Tipenya juga teks. Terus ada alamat misalnya. Tipenya teks juga. Terus karena ini bantuan kuota harus ada nama HP. Ini tipenya saya taruh teks juga. Berarti kita udah punya berapa kolom? Name, nama, prodi, alamat, dan nomor HP. Oke, kita tutup. Kemudian jangan lupa titik koma. Kita enter. Nah, di sini kita sudah punya satu tabel. Mari kita lihat. Oke. Nah, ini udah ada ya tabel mahasiswa, skema yang publik. Nah, sekarang kita mau melihat apa kayak tadi kolom-kolom yang kita masukin itu udah ada di situ. Caranya dengan /d /d nama tabelnya. Nama tabelnya apa? Mahasiswa ya. Nah, di sini udah terlihat kolom-kolom yang tadi kita buat, ada name, nama, prodi, alamat, dan nomor HP. Kita lihat di sini ya. Jadi uppercase dan lowercase itu nggak ngaruh. Dia tetap jadi lowercase. Semuanya itu akan di lowercase. Oke, sekarang kita mau buat oh iya, jadi dari tabel yang ini kita belum punya primary key. Sekarang kita mau membuat primary key-nya. Karena kita tadi tidak buat di kata yang pertama, di sintaks yang pertama, maka kita bisa menggunakan alter tabel. Alter ini kan untuk mengubah tabel. Di sini kita mau merubah menjadi ya di sini kita akan merubah tabelnya untuk menambahkan tadi ya primary key dan ini karena kita belum menambahkan primary key-nya tadi pada tabel mahasiswa. Itu dengan cara alter tabelnya pada tabel apa? Mahasiswa ya. Mahasiswa
Lalu yang mau kita lakukan apa? Kita ingin menambah PM. Apa yang ditambah? Primary. Nah, primary-nya apa? Primary ini. Gitu. Oke, titik koma. Enter. Nah, di sini udah berhasil ya. Kalau kita lihat deskripsi dari tabelnya tadi, nah, ini kan sudah ada sekarang name-nya. Gitu. Nah, sekarang kita mau membuat tabel yang kedua. Kita buat tabel ISP dulu ya. Create table ISP. Table. Iya benar. Create table ISP. Terus kolomnya ada apa aja? Pertama yaitu kode provider. Banyak. Ini integer ya. Kita taruh ini angka ya. Misalnya 001 atau 002. Setelah kode provider, nama provider. Ini kita isi teks. Kalau misalnya kita mau membuat langsung, ini kita langsung menambahkan primary key-nya di create table, yaitu primary key. Primary key-nya adalah kode provider. Kode provider. Kenapa tutup kurung? Koma. Oke. Kita lihat relasi ini ada. Oke, itu udah punya dua tabel ya di sini teman-teman, ISP dan mahasiswa. Kita pengen lihat deskripsi dari tabel ISP yang baru kita buat. Nah ya, kode providernya di sini menjadi primary key. Oke, tabel selanjutnya yang kita buat yaitu tabel bantuan. Jadi di sini kita create tabel bantuan. Terus di sini kita mau buat kolom yang pertama name ya, name dari punya teks. Terus habis name kita masukkan tadi ada kode provider. Nya integer. Kita masukkan juga kode bantuan. Kode bantuan di sini integer dan kita set sebagai primary key. Terus series kode bantuan. Kita juga memasukkan kuota. Karena di sini pakai spasi, bisa pakai kutip. Kuotanya dalam gigabyte ya. Ini adalah integer. Kemudian setelah kuota, tanggal. Di tanggal ini nanti formatnya tahun, bulan, dan tanggal. Kalau tidak diisi, kita set supaya tanggalnya terisi. Hari itu. Jika kita mau mengambil status, Pak, sudah terkirim. Belum. Oke, ini udah selesai. Kita belum menentukan foreign key-nya. Tadi kan ada kita masukkan name dan kode provider dari tabel lain ya, yaitu tabel ISP dan tabel mahasiswa. Maka kita tunjuk di sini sebagai foreign key-nya name, reference ke tabel mahasiswa. Ada lagi foreign key-nya ya, yaitu foreign key yang kedua yaitu kode provider. Yang ini ke refer ke tabel ISP. Tutup kurung dan titik koma.
Di sini ada center error. Oke, jadi dalam menulis tanggal yang jangan kita lupa adalah default-nya nih. Jadi kita lupa ya. Default clear and net. Jadi kalau misalnya tanggalnya nggak diisi, nanti dia akan mengisi tanggal pada saat itu. Kita bisa lihat deskripsi dan bantuan. Dan ini pada provider pada bantuan kota tanggal bantuan yang jadi dimiliki yaitu pada bantuan, terus pada provider ini warranty dan yang juga warranty. Nah, di sini kita bisa lihat kalau sekarang kita udah punya yaitu udah punya tiga database tiga tabel pada database bantuan kuota. Oke, kita sampai sini dulu. Oke, kita juga bisa menggunakan ini ya, PGAdmin 4 yang udah kita install ketika tadi menginstal PostgreSQL-nya. Kita bisa akses dari menu ya. Kalau misalnya kita mau mulai, kita bisa masuk ke sini. Kalau pertama masuk kita akan dimintain password. Nah, di sini ada bantuan kuota. Kita bisa melihat yang tadi kita udah buat. Di sini ada dashboardnya. Terus di sini ada properties dari tabel database bantuan kuotanya. Di sini juga kita bisa menggunakan SQL dari database-nya, database bantuan kuota, statistiknya, kemudian dependencies dan dependency. Belum ada ya kalau misalkan di database ini. Terus kita bisa juga kalau mau berquery menggunakan query tool, misalnya kita mau melihat di sini yang adalah database bantuan kuota yang kita mau select dari tabel bintang itu artinya semua data di dalam tabel tersebut. Ini mahasiswa kalau kita jalankan. Nah, di sini udah tampil ya tabelnya, tapi tidak muncul apa karena kita belum menginputkan data. Oke, sampai sini dulu hari ini tentang DDL-nya. Sampai jumpa di materi berikutnya.